Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, 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 teman-teman. Seperti janji saya kemarin bahwa hari ini saya ingin membuat video tentang sejarah, cerita bersejarah tentang Majapahit, teman-teman. Di video tentang Majapahit yang pertama ini saya ingin membahas sedikit tentang Raden Wijaya, yaitu seseorang yang telah mendirikan kerajaan Majapahit. Teman-teman, kerajaan Majapahit itu didirikan oleh Raden Wijaya itu setahun setelah runtuhnya kerajaan Singasari. Yang menjadi penyebab runtuhnya Singasari adalah kudeta yang dilakukan oleh Jayakatwang. Yang dilakukan Jayakatwang sehingga Singasari jatuh, dan Jayakatwang itu berusaha untuk mengembalikan kejayaan Kediri, teman-teman. Tetapi setahun setelah Kediri mulai dibangun oleh Jayakatwang, itu akhirnya diserang lagi oleh diruntuhkan kembali oleh Raden Wijaya. Dan kemudian Raden Wijaya itu mengambil alih tahtanya yang merupakan hak dari Raden Wijaya, yang merupakan menantu dari Prabu Kartanegara, yaitu raja terakhir Singasari itu. Tetapi Raden Wijaya tidak kembali ke Singasari, melainkan mendirikan kerajaan baru yang diberi nama Majapahit. Raden Wijaya bertahta di Majapahit itu dimulai dari tahun 1293, yaitu waktu didirikannya kerajaan Majapahit, teman-teman, dan berakhir sampai 1309. Sedangkan leluhur dari Raden Wijaya itu adalah Ken Arok, teman-teman. Jadi Raden Wijaya itu keturunan langsung dari Ken Arok melalui Tohjaya, teman-teman. Dan pastinya itu Raden Wijaya itu merupakan cicit daripada Mahesa Wangtelan. Untuk mengetahui sejarah tentang Ken Arok dan Singasari, itu teman-teman bisa cari videonya di channel ini juga, teman-teman. Saya sudah upload video tentang Singasari, teman-teman. Sebelum kita lanjutkan video tentang Raden Wijaya dan Majapahit, teman-teman, saya ingin mengucapkan terima kasih atas dukungan teman-teman yang telah memberikan, yaitu berupa like, share, dan subscribe. Jangan lupa untuk terus mengikuti channel Lancaneru, teman-teman. Mari kita belajar sejarah. Mudah-mudahan ada hikmah dan manfaat yang bisa kita ambil dari video-video yang telah saya upload. Terima kasih, teman-teman. Mari kita lanjutkan videonya. Teman-teman, Raden Wijaya itu mempunyai hak waris tahta Singasari itu karena
Raden Wijaya itu merupakan menantu dari Prabu Kartanegara, yaitu raja terakhir Singasari, teman-teman. Putri Prabu Kartanegara yang bernama Gayatri itu adalah istrinya dari Raden Wijaya. Dalam kudeta yang dilakukan oleh Wijaya Katuang itu, Raden Wijaya dan Gayatri itu bisa lolos, bisa selamat. Dan kemudian setahun kemudian Raden Wijaya bangkit untuk merebut kembali haknya, itu lewat memanfaatkan bantuan dari pasukan Cina, pasukan Tiongkok. Mengenai siapa itu Gayatri dan apa perannya Gayatri di dalam pemerintahan Majapahit, itu nanti kita akan buatkan video sendiri tentang sosok wanita hebat Gayatri. Kalau kita mempelajari sejarah, terutama sejarah Nusantara dari Medang sampai ke Majapahit, sampai ke Mataram, bahkan sampai ke pemerintahan Republik Indonesia ini, itu pengulangan sejarah atau peristiwa-peristiwa dalam bersejarah yang sifatnya mirip atau terulang kembali apa kejadian yang sudah terjadi di masa lalu, terulang lagi di masa mendatang atau masa kini. Itu banyak sekali, teman-teman. Salah satu contohnya itu adalah pengulangan sejarah yang terjadi yang terjadi di kisah ini, di cerita ini, yaitu tentang berdirinya Majapahit dan Raden Wijaya. Itu ceritanya itu sama dan mirip sekali dengan cerita tentang berdirinya kerajaan Pakutan, yaitu Airlangga. Teman-teman bisa lihat video sebelumnya yang saya simpan di playlist di sini. Raden Wijaya Airlangga itu juga merupakan putra dari Dharmawangsa Teguh, dan kerajaan yang dipimpin Dharmawangsa Teguh yaitu Medang itu runtuh karena kudeta yang dilakukan jiwa-jiwa lain. Ceritanya sama, mirip sekali dengan apa yang dialami Singasari ketika dipimpin oleh Prabu Kartanegara, yaitu dikudeta oleh Jaya Katuang dan runtuh. Kemudian Raden Wijaya yang menantu dari Prabu Kartanegara itu bangkit merebut kembali tahta yang menjadi warisannya, yang menjadi haknya, dan kemudian mendirikan kerajaan Majapahit, mendirikan kerajaan Katuang. Hal itu juga senada dengan apa yang dilakukan oleh Airlangga. Airlangga pewaris kerajaan Medang, dan kemudian mendirikan kerajaan baru yang bernama Pakutan. Semua ini mirip. Dalam ilmu sejarah ini biasa orang tua atau orang kuno itu menyebutnya sebagai cakra penggiringan, yaitu pengulangan sejarah atau berputarnya roda kehidupan. Teman-teman, selain Airlangga dan Raden Wijaya, itu Empu Sendok juga merupakan putra menantu dari Wangsa Sanjaya, teman-teman, yang kemudian karena kerajaan Medang waktu itu terkena pralaya, yaitu ancaman perang dengan Sriwijaya dan juga bencana alam, maka Empu Sendok itu memindahkan pemerintahannya ke daerah Jawa Timur, kemudian dikenal dengan sebutan Medang Jawa Timur, teman-teman. Mengingat
pelajaran yang diajarkan oleh sejarah ini, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa apa yang terjadi di masa lalu bisa juga terulang di masa sekarang, teman-teman. Jadi itulah pentingnya kita belajar sejarah, agar kita bisa mengantisipasi apa yang akan terjadi di hari-hari mendatang, teman-teman. Karena peristiwa-peristiwa yang akan datang itu tidak luput dari apa yang terjadi di masa lalu. Mudah-mudahan kita bisa memetik hikmah dari pengulangan sejarah yang terjadi antara Erlangga dengan Raden Wijaya, teman-teman. Teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi jangan lupa untuk like, share, dan subscribe, teman-teman. Bagi teman-teman yang ada ingin menyumbangkan saran ataupun berpartisipasi di dalam channel Lacanero, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih. Sampai jumpa di video yang akan datang. Mudah-mudahan apa yang Lacanero sampaikan di dalam video-video di channel ini bisa bermanfaat. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu.